都能听清楚是吧？Kedengaran jelas semua ya. 好，谢谢大家的反应。Terima kasih untuk responnya，也谢谢班长。大家在哪儿呢？呀，teman-teman sore ini pada di mana？有的可能在家，有的可能在公司，对吧？Mungkin ada yang di rumah, ada yang juga di kantor 呀。好，我们今天将来回答大家的问题，所以如果大家有问题的话，可以在评论区写上自己的问题ya. Jadi hari ini teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom chat karena sesi hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Saya akan bacain dari chat yang paling pertama masuk ya. Jadi itu kita jadikan urutan. Baik, sambil saya tunggu pertanyaan teman-teman dan juga responnya, saya akan share seperti biasa slide untuk saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke. Oke, 好的. Ya, sambil saya ke kolom chat ya, melihat respon dan juga pertanyaan dari teman-teman. Yang hari ini sudah hadir ya, ada Pak Johannes ya, terus ada Ibu Su ya, jelas sekali katanya ya. Oke, jelas ya, 清楚ya, ketikannya sudah benar dari Ibu Lina. Terus ada Ibu Sucio, 下午好老师，下午好 Ibu. Ada Dokter Evelyn masih di rumah sakit, 老师. Oh, 还在工作是吧? Masih bekerja ya. Hari ini bertugas ya, Dok ya. Baik, selamat bekerja ya. 祝您工作愉快. Selamat bekerja, boleh. Terus itu artinya semoga pekerjaannya menyenangkan ya. Jadi cara ngomong di bahasa Mandarinnya adalah 祝您工作愉快. 祝您, jadi mengucapkan kepada Anda, 工作 pekerjaan gitu ya, kerjaan, 愉快 menyenangkan ya. Jadi kalau teman-teman seperti ini boleh dipakai 祝您, nin Anda ya, mau pakai ni atau nin tuh nggak masalah ya, Anda sama kamu ya. Kita udah belajar ya di dalam materi 工作愉快, 工作愉快 saya taruh bawah ya teman-teman ya biar nggak kepotong. 工作愉快. 愉快 itu menyenangkan. Mungkin kita sudah kenal kosakata 愉快 lewat have a nice weekend. Benar? 周末愉快就是这个ya, menyenangkan. Sorry. Menyenangkan, 愉快. 工作 ini adalah pekerjaan ya. Oh ya, kita sudah pernah ya kosakata pekerjaan, benar ya. 工作 itu pekerjaan boleh, bekerja boleh. Di sini pekerjaan atau bekerja ya, bekerja, kerjaan, 愉快. 祝您 itu with you. Di sini lebih ke semoga Anda gitu ya, bekerjanya menyenangkan. Kalau memang orang bilang, oh saya masih di kantor atau saya masih bekerja, contohnya gitu ya. 祝您工作愉快. Oke, 再来是 Ibu Dila. 老师, kalau biar dia cari pengalaman bahasa Mandarinnya adalah cari pengalaman, 我们说找经验. 找 itu mencari, ya, 找 mencari, 经验 itu pengalamannya. 经验, ini experience ya, pengalaman. 找 ini mencari pengalaman, 找经验. 好, silakan di screenshot dulu atau dicatat dulu. Saya akan ganti halaman ya. Baik, 再来是 pertanyaan dari Dr. Evelyn. 老师, kemarin kota Jogja bacanya Zhe ya. Kok beda jauh sama kota Yogyakartanya? Oh, oke. Kalau ini saya juga nggak tahu, maksudnya sejarahnya kenapa dibilang Zhe ya. Tapi Zhe begitu teman-teman ngomong, itu orang dalam arti orang yang pernah ke Indonesia dan orang yang pernah tahu sejarah Indonesia, mereka tahu itu kota Jogja. Jadi memang mungkin dulu dikasih nama begitu ya, Dok. Maksudnya Yogyakarta, saya paham sih. Tapi dia maksudnya mungkin dulu pernah dikasih nama Zhe.
karena ada sesuatu hal, cuman saya benar-benar nggak tahu sejarahnya gimana. Dan kalau memang kita bawa ke forum internasional, juga mereka tahu Rizhe itu kota Yogyakarta ya. Mungkin maksud dokter Yogyakarta panjang gitu ya. Kenapa jadi Rizhe gitu ya? Nah kalau ini sejarahnya saya kurang tahu ya. Tapi memang internasional mereka tahu Rizhe itu adalah kota Yogyakarta. 好的, ini silakan di screenshot. Ya, ada Pak Andreas ya yang sudah hadir juga, Pak Andreas Halim. 再来是布丽娜，肖浩老师，上周末我和朋友们一起去大王芒谷野餐，那儿我们很开心。Oke, sebentar. Ini oke. 上周末 berarti weekend yang lalu gitu ya. 周末 itu weekend. Jadi last weekend gitu ya. 我和朋友们, saya dan teman-teman. Jadi temannya banyak. 一起去大王芒谷野餐. 野餐 ini kayak piknik ya Bu ya. Susunan kalimatnya sudah benar. Terus yang kedua, ini kan titik. Terus yang kedua, 那儿我们很开心. Maksudnya di sana kami sangat senang gitu ya Bu ya. Benar nggak bahasa Indonesia begitu? Kalau benar berarti 在那儿 perlu ada 在 Ibu. Atau 我们在那儿很开心. Ya, kalau jarang sih agak jarang kalau permulaan kalimat itu langsung 在. Tapi kalau mau pakai pun nggak apa-apa, ini nggak terlalu masalah ya. Jadi 在那儿我们很开心，我们在那儿很开心. Sebentar saya lihat. Oh iya, benar ya. Jadi maksudnya Ibu mau bilang bahwa kami di sana itu sangat senang. Ya, betul. Berarti 我们在那儿玩得很开心. Mungkin boleh ditambahkan gini ya, Bu. Jadi ini saya next dulu. Kalimat pertama oke, jadi saya tidak tulis ulang. Ibu boleh pakainya gini, 我们在那儿. Jadi Ibu mau kasih tahu kita semua, ya mau berbagi sama kita bahwa di sana itu kami mainnya senang gitu ya. Main itu nggak cuma benar-benar main, tapi maksudnya menikmati pemandangan alamnya, mungkin makan, itu semua masuk ke dalam 我们在那儿玩的 sorry, 玩的很开心. Kalau mau grammar ya. Kalau itu saya paham ya, tapi nggak apa-apa. Kalau Ibu mau bilang, oh ya di sana kami mainnya, kami enjoy, kami makan dengan sangat happy. Nah, boleh pakai war. Walaupun teman-teman kenal, oh war itu bermain. Iya, dia nggak cuma play sebenarnya ya. Jadi, 我们在那儿 di sana war bermain. Boleh one, boleh war, ya, boleh ada 玩的很开心. Sorry ya, 很开心ya saya nggak cukup, saya tulis bawah ya. 很开心, saya tulis di bawah. 开心 tuh happy, senang, gembira ya. 玩得很开心. Nah, ini kalimatnya ya Bu ya. Artinya kami di sana ya, yang tadi saya bilang, bermainnya lebih umum, jadi boleh makan, boleh bermain, menikmati gitu ya. Nah, itu kita pakai 玩. 我们在那儿玩得很开心. 谢谢您的句子, terima kasih untuk kalimatnya Bu Lina,也感谢您的分享. Dan terima kasih juga buat sharingnya Bu. Jadi saya ada kalimat yang bisa dibagikan buat teman-teman semua juga ya. Oke, 再来 kita lanjut berikutnya ada Bu Nani ya. 老师下午好，天气多云，快要下雨了。对对对，我们这边也是下雨了呀。刚才是多云，现在是下雨了ya. Kalau di tempat saya sudah hujan. Tadi benar berawan ya. 多云 itu berawan. Ini sharingan dari Bu Nani gitu ya. Tuo yun, tuo banyak, yun awan. Tuo yun jadi berawan ya. Terus Ibu pakai 快要下雨了, akan segera hujan. Betul. Kalimatnya udah benar semua ya. 我们现在是下雨了 ya. Kalau di tempat saya sekarang sudah hujan ya. Oke, baik. Berarti hujannya merata ya. Tangerang Selatan dan juga Jakarta. Ibu Nani Jakarta ya. Oke, 好的，再来是 Ibu Lili, 下午好, kurang 好 Ibu ya. Kalau 下午 itu keterangan waktu, tapi kalau menyapa kita perlu tambahin 好. Kayak ingatnya, oh good morning,
good afternoon, oh good tuh how gitu ya. Nah, xiao hao, oke ya mungkin ibu tahu cuma kurang ketikan aja ya. Jadi xiao hao laoshi, oke, xiao hao Ibu Lili sudah hadir juga. Ada Ibu Katarina ya. Xiao hao laoshi, nin hao ma? 我很好，谢谢您Ibu. Ya, Ibu tanya kabar saya ya. 老师您好吗？我在回家的路上。好的那您慢走，慢走itu kalau diartikan langsung sih jalan pelan-pelan, tapi sebenarnya lebih ke hati-hati di jalan kalau bahasa Indonesia ya. Jadi 我们可以说好，您慢走 gitu ya, karena Ibu bilang 我在回家的路上。我在回家的路上. Saya pelan-pelan, jadi teman-teman juga bisa latih dengar ya, yang bagi yang basic. Artinya saya on the way pulang ya, jadi 我在回家的路上. Teman-teman kalau mau lihat saya baca apa, teman-teman boleh buka chat. Itu saya baca urutan kok ya teman-teman ya. Jadi sambil bisa lihat, oh ya ada yang ketik huruf Mandarin, ini loh lagi baca di sini gitu ya, Ibu Katarina ya. Saya baca nama juga, jadi teman-teman bisa ikutin juga dari buka chattingan ya. 我在回家的路上 ya, saya on the way pulang. 好，谢谢您的分享，Ibu Katarina. 您慢走哦。Jadi artinya hati-hati di jalan ya, 慢走 jalannya pelan-pelan, mannya pelan ya. Tapi cara mereka mengungkapkan hati-hatinya pakainya begitu ya. Jadi 您慢走. Baik, Ibu Lina tadi udah responnya, Cai, betul ya, kurang Cai. Terus, 再来是 oh ya, ini Pak Johannes bantu kita search teman-teman ya, katanya nama Yogyakarta dan bahasa Mandarin sebenarnya memiliki beberapa sebutan. Baik, 日惹行政特区行政特区 itu daerah istimewa Yogyakarta ya. 行政 itu administrasi kenegaraan, 特区 itu spesial ya. Jadi memang benar ya, DIY Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Tapi tetap kita pakainya 日惹, benar ya. Jadi memang dari dulu tuh namanya 日惹, nggak dibikin-bikin ya. Makanya kalau nama kota, teman-teman tanya saya, kalau saya memang belum pernah lihat, saya akan lebih senang cari gitu ya, bukan saya kasih nama sendiri. Karena gini, nama, apalagi nama kota, nama daerah, itu kita perlu lihat secara umum mereka pakai apa. Contohnya di koran atau di berita pakai apa supaya orang paham gitu ya. Jadi dia memang bukan kosakata memang bukan asalnya kosakata kayak misalnya how baik gitu ya. Tapi memang dia harus berdasarkan dari kebanyakan orang pakai apa. Nah, ini ada DI Yogyakarta ya. 日惹特区 ya, 特区 itu daerah istimewa, tapi semuanya 日惹. Kalau 日惹是 kota Jogja ya, teman-teman bisa lihat ya. Pak Johannes, 非常感谢您 ya. Terima kasih udah berbagi di kolom chat ya nama kota Yogyakarta yang lainnya. Ya, lengkapnya sih ada shi itu kota ya. Ini saya lagi baca yang kota Yogyakarta kalau teman-teman lihat di chat. 日惹市 itu adalah 城市 kota. Kemudian ini yang singkat ya, Yogyakarta 日惹. Jadi Yogyakartanya nggak ditranslate semua ya. Terus kalau Yejia katanya lampau, ini malah saya nggak tahu. Sama Qiaojia ini juga yang tidak resmi ya. Kalau yang dua terakhir ini jujur saya belum pernah tahu. Saya taunya yang 日惹 kota Yogyakarta ya. Iya, ini dulu waktu saya kerja di stasiun TV, ya saya belajar banyak nama daerah yang secara resmi di berita dipakai, termasuk berita luar negeri. Artinya kayak China kalau lagi pemberitaan kota di Indonesia, mereka pakai. Jadi saya belajar banyak di situ teman-teman ya. Waktu dulu saya di stasiun TV bagian berita bahasa Mandarin. 好，谢谢Pak Johannes ya sekali lagi untuk kecepatannya bantu kita search gitu ya di internet. Iya, jadi sebenarnya kita perlu bersyukur banget ya. Zaman sekarang begitu teman-teman masukin satu kata, wah langsung semua informasi itu keluar. Jadi sebenarnya memudahkan banget untuk teman-teman belajar ya. Oke banget sih. Makanya kenapa saya bilang pininnya kalau basicnya oke, nanti keluar hasil yang kita search itu kita bisa baca kalau ada pininnya. Nah itu kuncinya artinya ya nggak perlu harus selalu ada guru ya nggak kayak gitu. Baik kita lanjut ya. Berikutnya ada Ibu Lia. 老师你好, kalau mau bilang kita sudah lulus kuliah,
我已经大学毕业了，对不对，老师？谢谢老师。Iya, benar Bu Lia. 我已经大学毕业了. Ya, jadi saya 已经 itu sudah, 大学 universitas, 毕业 itu lulus ya, tamat, betul. Betul Bu Lia. Susunannya juga sudah benar ya. Oke, 再来是 Ibu Lina. 下午好，老师和同学们. Oke, baik. Ketikannya juga sudah benar.谢谢Ibu Lina ya untuk ketikan huruf Mandarinnya. Ya, ada Bu Lina. Ini namanya sama ya, tapi orangnya beda ya. Daerahnya mungkin beda juga ya. Ibu Lina Pukeci. Ibu Lina yang saya barusan sebutin ya. Ini yang kayak sorry, kasih kita kalimat yang tadi ya. Beliau jalan-jalan sama temannya ke Tawamanggu dan kasih kalimat bahasa Mandarin ya. Oke, 再来是 kita lanjut. Pertanyaan berikutnya ada Ibu Nani ya. Lalu kalau mendung, mendung itu adalah intian, intian ya. Intian itu artinya mendung. Saya tulisin ya huruf Mandarinnya ya. Intian. Misalnya hari ini mendung. Hari ini mendung ya. Hari ini mendung, jadi kita boleh bilang 老师,我们这儿今天阴天 ya. Hari ini mendung. Silakan 阴天 di screenshot dulu. Mungkin saya boleh masukin ke kalimat supaya teman-teman bisa tahu penggunaannya ya. 阴天. 好了吗? Oke ya, saya next dulu nanti balik. Jadi 今天 阴天 misalnya contoh ya. Oke, saya tulis agak rapi. Sorry ya teman-teman, kadang-kadang cepat, jadi mungkin kayak kemarin ada beberapa waktu bilangnya, lalu boleh nggak tulis lebih jelas lagi ya. Kadang-kadang 要写很快，然后就是比较草一点。今天阴天 hari ini mendung ya. Contoh ya. 今天 hari ini, 阴天 itu mendung. Oke. Nah, 阴天 lawan katanya adalah 晴天. Oke, 晴天大家可以看一下 saya tulis di sini ya. 晴天 晴天 cerah ya, mendung lawan katanya cerah. 今天晴天 berarti hari ini cerah. Nah, yang saya mau highlight di sini sambil tunggu teman-teman mau screenshot dan ini teman-teman bisa lihat in itu ada yue, bener? Sampingnya ada yue. Saya ganti warna ya. Ini sambil saya masukin beberapa pemahaman bahwa huruf Mandarin itu sebenarnya menarik ya. Misalnya intian ya, ini saya warnain beda. Teman-teman lihat ada unsur ini adalah yue. Yue itu apa? Bulan ya. Boleh bulan yang Januari, Februari, Maret ya, atau yue liang. Kalau ditambahin yue liang jadi bulan yang di atas langit, yang di langit ya. Jadi teman-teman berasa nggak? Oh mendung kalau bulan tuh keluarnya pada malam hari, bener nggak? Jadi hampir sinkron. Sampai sini oke. Nah kemudian saya akan bahas tentang 晴天. 晴天 itu cerah ya. 晴天. Teman-teman bisa lihat sampingnya ada ini, bener? Ya saya sengaja bedain warna. Ini adalah ri. Ri itu adalah teman-teman mungkin kenal oh hari ya atau tanggal, bener? Dan satu lagi, artinya matahari, teman-teman. Ya, matahari. Saya ganti warna balik. Matahari contohnya, 我们说日本. Jepang itu adalah Nippon, ya, negara matahari terbit atau Jepang. Jadi, menurut saya ini menarik. Ya, jadi kenapa kalau ada beginian saya akan berbagi dan membahas lebih dalam. 我觉得真的很有趣 ya. Saya merasa ini menarik karena dulu waktu saya belajar saya merasa iya ya saya bisa dari satu huruf tuh
membawa saya ke huruf yang lain dan lumayan buat saya mengingat dan menghafal ya. Jadi saya suka banget ya Riben. Terus kayak tadi Rire itu Yogyakarta, R-nya ini teman-teman. Eh, kalau saya bilang ya, kayak saya pertama kali ke Jogja itu waktu saya skripsi, karena skripsi saya topiknya batik ya ceritanya. Itu panas banget. Jadi image saya sama si Jogja itu panas. Saya nggak tahu ya teman-teman di sini ada yang asalnya dari Yogyakarta, apakah dia selalu panas begitu atau memang bulan-bulan tertentu. Jadi waktu itu saya merasa, aduh kok panas banget ya gitu ya. Nah sekarang kalau saya pikir-pikir, oh iya jangan-jangan dinamain zhe karena ada unsur dia sangat panasnya gitu ya. Tapi mohon maaf ya kalau memang cuacanya nggak selalu begitu ya bagi misalnya teman-teman yang selalu di Jogja itu akan lebih jelas karena kan saya datang tuh waktu itu 3 mingguan ya. Jadi kebetulan itu panas banget gitu ya teman-teman. Nah itu ya. Menyambung ke Qingtian sama Intian. Jadi teman-teman bisa lihat, oh iya ya ada satu bulan, oh malam jadi mendung gitu ya. Sedangkan satu lagi Ri. Ri itu dia bisa beberapa arti ya, hari, tanggal, matahari. Qing, cerah karena ada mataharinya ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Teman-teman boleh screenshot sambil saya baca lagi ya pertanyaan berikutnya. Ya, Ibu Katarina Bukeci ya. Ibu Katarina mengetikkan "谢谢您的祝福". Bagi teman-teman yang lagi buka chat ya, saya bacain. Jadi teman-teman tahu, oh ini maksudnya gitu ya. Oke, Ibu Lili menanyakan mendung dan berawan. Berawan tuh tuyun yang tadi ya. Sorry ya, saya balik dulu. Ya, ini tuyun Ibu Lili ya, kejawab ya. Kalau mendung Intian. Ya, oke. Jadi kejawab ya Bu Lili ya, sekalian menjawab pertanyaan Bu Lili juga. Ibu Lina, 老师 kalau 顺路 itu artinya on the way juga. 不是, 顺路 itu sejalan, sejalan. Jadi contoh misalnya saya kompleks A, Bu Lina kompleks B. Nah, tapi kalau saya mau keluar ke jalan besar, itu saya benar-benar harus lewatin kompleks B. Berarti Ibu Lina itu rumahnya Sunlu gitu. Jadi misalnya kita bilang sejalan, artinya satu arah. Satu arah itu dalam arti misalnya saya lagi mau ambil barang ke Bu Lina, terus Bu Lina bilang, 不好意思老师麻烦您了, gitu ya, sorry ya 老师 ya repotin. Terus saya bilang, oh 不会,没关系 gitu ya, 顺路, 反正顺路. Jadi nggak apa-apa, sejalan gitu. Sejalan tuh maksudnya konteksnya gitu ya, 顺路. Saya boleh tulisin itu teman-teman. Ini udah screenshot, 顺路. Jadi sorry, itu bukan on the way, 不是的. Ya, mungkin kalau dalam konteks sebentar ya, ini agak error. 等一下哦. Oke. Oh iya, oke. Mungkin dalam konteks pembicaraan kalau ditranslate seolah-olah on the way gitu ya. 不是的,顺路 itu artinya sejalan. Jadi memang lewatin gitu ya, bukan sengaja mampir atau apa. Jadi nggak apa-apa gitu ya, nggak repot gitu maksudnya. Shun ini lancar, lu itu jalan ya. Jadi ini sejalan, searah maksudnya ya memang akan lewatin gitu namanya shun lu. Ya, 我们很常讲. Jadi kita sering ngomong juga nggak apa-apa lah. Lagian sejalan ini gitu ya memang arah keluar juga. Jadi saya sekalian mampir ngambil gitu ya, shun lu. Itu pertanyaan Bu Lina ya, sejalan. Baik, 再来是 ada Pak Andreas dari Australia. 老师晚上好, oke ya Pak Andreas karena di Australia jadi beda waktu sama kita. 我会迟到的. 因为 oh ini agak kurang tepat Pak. Maksudnya Bapak telat gitu ya. 我会迟到. Jadi nggak pakai te Pak. Jadi ya, jadi gini. Saya tahu maksudnya Bapak mau bilang saya bisa telat karena gitu ya. 我迟到, jangan bilang 会,我会迟到. Saya bisa telat boleh atau eh, langsung aja tanpa 会 nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan pakai te Pak. 我会迟到是 adalah ya. Terus 因为 karena 我还在不同的郊区
看望我的哥哥. Oh, oke, karena Bapak di tempat yang lain mengunjungi Koko gitu ya. 我还在不同的郊区 ya. Jadi di daerah yang lain gitu ya. Nengokin Koko ya. Jadi jengukin Koko, 看望 ya. 因为我 kalau yang kalimat belakangnya itu udah oke, Pak. Ya, yang depan saja tanpa te, karena beda, Pak. Sebentar ya, saya kasih tahu perbedaannya. 我还在不同的郊区看望 ，OK，看望我的ya, jadi 我会迟到是因为 jadi Bapak mau jelasin sama saya bahwa Bapak bisa telat karena gitu ya. Jadi tanpa te ya Pak, langsung adalah. Ini 是 adalah, 是因为 boleh. Atau tanpa 是 juga nggak masalah Pak. Jadi misal 我会迟到因为我还在不同的郊区. Ini satu ya. 郊区看望我的哥哥 kayak gitu Pak. Kalau 我会迟到的 itu sebentar. Kalimatnya gini. Yang tadi Bapak tulis itu 我会迟到. Dia beda arti, Pak. Mirip-mirip tapi beda arti. Konteksnya bukan. Ini kan Bapak sudah telat. Yang atas ya. Saya lagi bahas atas teman-teman. Pak Andreas memang sudah telat. Dan dia lagi jelasin sama saya. Lalu saya bisa telat itu karena gini-gini-gini. Oke. Nah, kalau kalimat bawah, saya kasih tanda segitiga ya teman-teman ya. Nah, ini saya lagi bahas yang kalimat bawah. 我会迟到的. Dengan cuma ada te itu langsung beda arti dan konteks penggunaannya juga beda. Nah, kalau ini dipakai di mana, 老师,我会迟到的, artinya gini. Misalnya besok kita janjian nonton bareng. Ya, jam 3 sore contoh. Terus saya tahu bahwa selesai meeting itu jam 2.45. Dan untuk saya dari tempat meeting ke tempat nonton itu adalah memang macet nggak macet juga setengah jam. Artinya pasti akan telat. Jadi saya bilang sama apa namanya Pak Andreas bilang bahwa 明天你先进去. Besok Bapak masuk dulu ya ke apa bioskop karena saya pasti akan telat. 我会迟到的. 我一定会迟到的. Dia dengan te itu jadi beda gitu dan konteksnya beda, belum terjadi yang bawah yang segitiga. Karena besok dan saya udah perkirain pasti telat karena nggak mungkin saya Uber 15 menit, nggak mungkin ya, terbang juga nggak mungkin. Memang waktu untuk sampai ke bioskop dari tempat saya meeting itu ke sana harus setengah jam, paling cepet. Jadi saya udah perkirain bahwa saya akan telat, kayak gitu. Kalau teman-teman tanya saya kenapa te-nya begitu, 我也很难解释，但是意思就是不一样ya, artinya berbeda, konteksnya berbeda ya. Yang bawah itu belum terjadi dan saya udah tahu pasti telat dengan logika dan segala macamnya yang tadi ya saya cerita. Kalau yang atas itu sudah terjadi. Makanya Pak Andreas kasih saya penjelasan bahwa sorry ya Lausu saya telat karena bla 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 kayak gitu ya. Jadi Pak tidak pakai te. Kalau Bapak mau digantikan boleh gantikan dengan shi. Shi-nya adalah kalau enggak pun enggak masalah ya. Jadi saya bisa telat adalah karena shi-nya adalah. Tapi kalau misalnya 老师 saya nggak mau terlalu panjang, 我会迟到因为 tanpa shi nggak masalah ya, masih oke. Itu begitu Pak. Jadi koreksi dari saya ya. 我会迟到的 itu beda ya, kondisinya belum terjadi. 好，谢谢Pak Andreas的句子ya. Terima kasih Pak untuk kalimatnya. Kita lanjut ya, berikutnya ada Bu Leni. 下午好，老师，在这儿天气很热，在哪儿这么阳？Frase yang kedua saya belum nangkep artinya apa. Yang ke apa frase tengah saya tahu saya jadi benar gitu ya. 在这儿天气很热, di sini cuacanya sangat panas. Kalau yang terakhir saya belum nangkep Bu Leni. Artinya apa Bu? Ibu mau menyatakan arti apa?
Ya, nanti boleh dicat ya supaya saya bisa bantu koreksi. Kita lanjut ya. Oke, Bu Nani udah ya tadi ya. Baik, kita lanjut lagi. Ada Bu Lia. 老师 bedanya 我不同意 sama 我不赞成 apa ya? 是一样吗，老师？sebenarnya hampir sama sih, Bu Lia. Saya tulis ya. Saya tulis. Ini sudah halaman yang halaman ini. Oke, kalau gitu saya tulis dulu pertanyaan Bu Lia ya. Jadi, 我们说一下我不同意 sama 我不赞成 mirip Bu 我不赞成 ini ada titik ya teman-teman ya, kelihatan? Nah, oke. Saya kasih pinin dulu 我不同意 sama 我不赞成 sekilas sih mirip, artinya tidak setuju ya. Jadi ini tidak setuju. Ini juga tidak setuju. Tambahan, jadi boleh ya, artinya mereka sinonim, tapi tambahan dari saya untuk 赞成 ini bisa artinya tidak support, tidak mendukung. Ya, jadi dia ada dua arti. Tidak setuju boleh, tidak support juga boleh. Dan tidak support hanya boleh pakai 赞成, 我不赞成. Jadi 不同意 itu maksudnya kita nggak setuju ya, dan ya idenya saya nggak setuju gitu. Tapi kalau 赞成 bisa dipakai juga misalnya orangnya minta kita ikut melakukan sesuatu. Nah, disitulah teman-teman perlu pakai 我不赞成, artinya saya juga tidak mau ikutan melakukan aktivitas itu. Itu namanya tidak support. Ya, 不赞成. Begitu juga misalnya orang tua mungkin nggak setuju dalam arti nggak support anaknya mungkin buat kuliah keluar, contoh ya, ini contoh. Jadi dia akan pakai 我不赞成, artinya dia tidak akan keluarin dana juga untuk anaknya keluar negeri. Itu maksudnya teman-teman ya. Jadi Bu Lia, 不同意 sama 不赞成 kalau arti generalnya itu sama-sama tidak setuju. Betul, boleh. Tapi 赞成 dia ada mengandung satu arti lagi, artinya tidak support. Jadi silakan pakai di konteks yang misalnya kita butuh juga mereka itu keluarin duit atau keluarin tenaga. Nah, begitu kita butuh itu dan mereka akan bilang 我不赞成. Artinya kita juga tahu bahwa oh berarti dia tidak setuju dan tidak akan support baik dari dana, dari tenaga, itu namanya 不赞成. 所以这个赞 kita bilang kita ada sponsor tiap bulan sehingga kita bisa belajar, benar nggak? Makanya disebut 赞助者 gitu ya. 者 itu orang yang mensupport bantuan ya, donatur. Namanya 赞助者. 者 itu adalah orang yang ya, kalau teman-teman mau catat. Orang yang bla bla bla. Nah, 赞助 itu artinya membantu, memberikan bantuan, mendonasi. Itu namanya donatur. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kan, kenapa saya nyambung ke sini, terutama donatur, jadi teman-teman tahu, oh iya ya, kalau 赞成, kenapa? Karena kadang-kadang hal ini kita butuh support uang dia. Ada orang kan misalnya dia kasih duit, tapi dia ya dia sebenarnya nggak setuju. Ya mungkin ini contohnya banyak ya, tapi maksudnya gini, artinya oh Chan ini dia butuh ada action nih, karena donatur itu pasti dia keluarin support kayak kalau Zoom kita ya lebih gampangnya uang gitu ya, uang donasi kontribusi untuk kita bisa sewa Zoom.
supaya kita bisa belajar terus kayak gitu ya. Namanya 赞助者, cannya sama kayak gitu. Itu pertanyaan dari Bu Lia. Saya lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oke, berikutnya Ibu Lina. Ya, jadi Ibu Lia cukup jelas ya. Kalau sama saya akan bilang sama, tapi dia ada arti yang lainnya ya. 赞成 itu support. Ibu Lina tanya, 老师，我是丽娜。Oke, nama Mandarinnya Lina ya. Oke, 住在芝麻区. Oh, Cimahi. Ya, Cimahi, betul. Boleh. Ya, Bu. Huruf Mandarinnya begitu, betul. Sisi ini Bu Lina ya. Ibu Lina sepertinya sudah punya basic bahasa Mandarin ya. Oke, ini Ibu gelombang sekarang apa gelombang sebelumnya ya, Bu? Ya, jadi saya jadi kenal ya, oh Ibu Lina Cimahi, karena tadi ada dua nama yang sama. Tadi yang satu lagi itu Ibu Lina dari Pekalongan ya. Jadi kalau teman-teman kenalin diri, walaupun saya belum pernah lihat, tapi saya bisa hafal ya, teman-teman. Oh yang masa asalnya dari mana ya? 谢谢您的介绍 ya, terima kasih buat perkenalannya juga Bu Lina dari Cimahi ya. Oke. 再来是 Ibu Lili, oke, 不客气 ya, ya Dr. Evelyn Jepang ya tadi ya, 日本. 好，再来是 kita lanjut berikutnya dari Bu Leni. Lalu kemarin saya ada lihat rekaman, mungkin rekaman dulu yang saya belum masuk kelas. Lalu bilang DUP. DUP apa ya? Diikuti kata sifat dan kata kerja. Apakah itu konsepnya ya, Lalu? Baik Bu, DUP apa ya Bu? DUP, saya butuh ini. DUP saya belum nangkap Bu ya. Oke, nggak apa-apa Ibu boleh cek melanjut ya, menjawab pertanyaan saya. Kita lanjut lagi. Dari Bu Nani ya. 老师，请问 sorry nggak sengaja. 汉语怎么说? Nggak sengaja. Oh, oke. Ini konteksnya kayak gimana Bu? Kalau misalnya sorry nggak sengaja, contohnya sambil saya pikirin juga ya. Maksudnya nggak sengaja ini kayak gimana? Kalau misalnya nggak sengaja, 我们可以说对不起 sih. Maksudnya nggak sengaja melakukan ya, 我不是故意的. Nah, kalau nggak sengaja sebenarnya ada kalimat bahasa bahasa Mandarinnya gitu ya. Ini saya next ya. Jadi 不是故意的 itu nggak sengaja. Cuma saya mau tahu maksudnya konteksnya masuk nggak? Ya, kadang-kadang nggak harus pakai kalimat itu, Bu. Ya, jadi makanya saya tanya konteksnya kayak gimana. Tapi kalau bukan sengaja, itu 我们可以说saya 不是 bukan 故意 故意 itu sengaja. Ini kosakata sengaja ya, 故意. Sorry ya, saya tulis agak rapi dikit. 故意. 我不是故意的. Biasanya perlu ada te, artinya saya tidak sengaja gitu ya. 我不是故意的. Nah, berarti di depan di belakang tuh 对不起. Jadi misalnya kita mau bilang kalau ini umum ya. Sorry, saya bukan sengaja. 不是 ini bukan. 故意 adalah sengaja. Sengaja. Jadi sorry 对不起，我不是故意的. Ya, sorry ya, saya bukan sengaja. Misalnya telatnya sampai setengah jam gitu ya. Jadi kita udah nggak enak banget. Kita bilang, oh, 真抱歉，真对不起ya, sorry banget ya. 我真的不是故意的 ya. Saya benar-benar bukan sengaja ya. 我不是故意的. Saya nggak sengaja. Misalnya jatuhin barang, oh ya boleh, boleh Bu. Boleh pakai ini ya. 我不是故意的. Maksudnya Ibu mau jelasin bahwa nggak sengaja gitu ya. Boleh pakai ini aja ya. Jadi 对不起，我不是故意的 ya. Tapi kalau jatuhin barang pun ya sebenarnya orang juga tahu harusnya nggak sengaja sih ya. Nah, jadi dengan 对不起 juga udah oke. Kadang-kadang nggak pakai sepanjang ini. Kan kalau bahasa Indonesia mungkin kita pakai ya, sorry ya nggak sengaja gitu ya. Tapi kadang-kadang beberapa konteks orang China itu nggak sesungkan dan nggak selengkap ini gitu ya. Nah, tapi kalau hal-hal peristiwa gede di mana ada terjadi salah paham besar, nah mereka pakai. Jadi dia mau jelasin bahwa
sorry banget, saya benar-benar bukan sengaja gitu ya. Misalnya contoh salah pahamnya besar banget, nah itu dia pakai. Jadi nggak semua konteks Bu. Kalau jatuhin barang doang, 没有那么严重gitu ya. Nggak sampai setahap ini yang dia jelasin bukan sengaja. Biasanya dalam normalnya ya orang jatuhin barang harusnya nggak sengaja, kecuali marah-marah lempar barang gitu ya. Kalau nggak harusnya nggak sengaja. Jadi makanya saya tanya konteks ya. Jadi teman-teman silakan pakai diadopsi sesuai konteks. Oke, ini pertanyaan dari Bu Nani. Oh, baik. Oke, teman-teman, saya balik ke atas dulu karena sudah direspon sama Bu Leni. Tuo ya. Tuo maksudnya kata sifat, kata kerja. Baik, Bu Leni. Kan saya banyak jawab pertanyaan. Tuonya boleh Ibu kasih contoh, saya lagi bahas tentang apa nggak, Bu? Tuonya banyak atau yang mana, Bu? Ibu ada catat nggak? Maksudnya tuo, saya lagi bahas huruf ini kah? Ya, saya butuh konteks, Bu, karena pertanyaan dari setiap murid tuh beda, terus tergantung mereka dapat maksudnya kalimatnya seperti apa. Jadi kalau cuman tuh, terus dia kata sifat kata kerja, saya takutnya saya salah paham. Ya, terus misalnya konteksnya di kapan, tentang apa. Kalau bisa begitu ya, Bu, karena banyak sekali. Terutama forum yang Rabu, program menjawab itu pertanyaannya kemana-mana gitu ya, nggak bahas tentang materi. Kalau materi di buku kan sempit gitu, dalam arti ya ada apa? Ada batasannya. Kalau yang Selasa, ya Selasa dulu Selasa ya, sekarang Rabu. Kalau yang Rabu program menjawab, biasanya kita banyak dan luas dan bisa kemana-mana ya. Jadi Bu Leni, terima kasih sudah lihat rekaman kelas. Boleh saya minta lebih jelasnya, misalnya tuanya Laoshi lagi jelasin yang tentang ini loh Laoshi, misalnya contohnya 多么好，多么好itu jadi hao-nya baik gitu ya. Jadi 多么好 itu artinya alangkah baiknya gitu ya. 多好 gitu ya, alangkah baiknya. Nah, saya nggak tahu maksudnya masuk nggak ke konteks yang rekaman itu. Saya butuh lebih detail ya Bu ya, supaya saya bisa menebak-nebak karena benar-benar saya jawab on the spot. Jadi saya nggak siapin bahan. Jadi jujur teman-teman perlu kasih tahu saya konteksnya ya. Oke, sisi Bu Leni ya. Baik, kita lanjut. Ibu Lili tanya, 郊区是什么意思? 郊区 itu adalah ini apa namanya? Kita bilang beda wilayah atau di luar dari perkotaan ya, namanya 郊区. Bahasa Indonesia-nya yang saya nih nggak ketemu. 郊区, jadi dia di luar dari kota. Jadi kota terus keluar lagi. Nah, bahasa Indonesia. Nih, saya tulis bahasa Mandarinnya dulu ya. 郊区 yang tadi ditulis sama Pak Andreas ya. 郊区. Misalnya kita Jakarta, ini Jakarta ya. Nah, 郊区 itu berarti kayak Tangerang Selatan, kayak Cilegon, itu namanya 郊区. Jadi wilayah di luar dari kota itu. Tapi nggak sampai keluar kota banget. Itu namanya 郊区. Kayak gitu. Bahasa Indonesia ada yang bisa bantu saya? Rural. Oh ya, oke. Justru saya nggak nemu ya. Jadi wilayah yang di luar dari perkotaan. Di luar dari perkotaan namanya 郊区. Jadi kadang-kadang orang pengen ke 郊区 supaya nggak terlalu padat lalu lintasnya, buat tamasya, kayak gitu. Kayak kalau teman-teman ke Tangerang Selatan BSD, itu lebih asri karena dia banyak pohonnya, walaupun sekarang udah padat banget, juga ada macetnya karena banyak orang ke sini ya, pindah rumahnya ke sini. Ya, tapi dia masih termasuk ya Jiada 郊区. Jadi daerah pinggiran, yes. Akhirnya saya ketemu pinggiran kota. Ya, tapi bukan desa ya, 不是的, 不是的. Pinggiran kota. Ya, 谢谢 Bu Lina ya. Betul, pinggiran kota. Baru ketemu. Kadang-kadang malah kosakata bahasa Indonesia ya saya yang hilang gitu ya. Pinggiran kota. Ya, betul. Namanya 郊区. Oke, rural ya. Tapi bukan desa ya. 郊区.
belum tentu desa, dia bisa juga kota kecil kayak gitu ya. Oke, Bu Lili kejawab ya. Jiaoqu. Oke, baik. Kemudian oke. Ini kalau teman-teman komen tuh dia naik turun ya. Sorry ya, saya cek dulu ya ada yang kelewatan nggak? Eh, oke, sebentar saya scroll dulu. Oh, ternyata ada yang kelewatan ya kayak gitu ya. Baik, baik. 等一下啊. Oke. Tadi sampai 同意,不同意不赞成 terus Cimahi, oke dari Bu Lina. 郊区, oke di sini berarti ya. 郊区是什么意思? Ini dari Bu Lili, terus Bu Ratna, 对不起, 我迟到了. 没关系, Bu, ya kita ada rekaman, jadi tenang saja ya. Terus Pak Andreas, 谢谢老师, 不客气, Pak. Ya, 谢谢您的句子 ya. Terima kasih juga buat kalimatnya, jadi kita semua bisa belajar. Kemudian di bawahnya ada Bu Teresia ya. 笑浩老师，请问这两个词语的使用，守和顾，哦，照顾的顾，ini kayaknya saya pernah jelasin di kelas ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya next dulu ya, Bu Teresia tanyain tentang 守护 sama 照顾的顾ya. Ya, kayaknya di materi modul keempat kali ya. Saya juga lupa di materi yang mana, tapi saya pernah jelasin ya, cowku. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kayaknya mirip. Mirip bahkan hampir sama ya. Cow sama show. Ini artinya showhu bisa menjaga, bisa melindungi. 然后照顾是 menjaga. 所以不一样Bu, berbeda karena守护nya ada melindungi. Kalau 照顾 itu cuman take care, menjaga saja, 照顾. 比如说 contoh ya, contoh kita masukin ke kalimat. 朋友生病了. Saya kasih pinin dulu. 朋友生病了. 他mamanya dia gitu ya. Kita dari cerita orang lain. Ta mama, saya singkat ya teman-teman. Mama, ma 都可以 ya. Biar kalimatnya singkat. 朋友生病了,他妈每天都照顾他. 照顾他. 每天都照顾他. Ini contoh. Jadi teman kita sakit, pasti ya, udah pasti ya. Pasti mamanya tiap hari itu menjagain dia. Ini 照顾 arti sempit. Jagain tuh maksudnya ya kalau orang sakit kan butuh dijaga gitu ya. Nah, itu satu, 照顾. Itu satu. Yang kedua, kalau orang tua kita sudah tua, itu 也需要人照顾. Betul nggak? Orang tua kita kalau udah tua kan ya wajar lah ya geraknya udah nggak ini, takut jatuh, walaupun nggak sakit pun butuh orang jagain. Itu namanya 照顾. Sampai sini oke? Itu konteksnya 照顾 ya. Nah, kalau misal oke, 生病 ini sakit ya. 他妈就是他妈妈 ya, mamanya dia.
每天 setiap hari 都照顾他 jaga menjaga dia. Menjaga ada dua arti, satu karena kita sakit kayak kayak kita yang masih muda sakit, ya kita perlu jaga ya, diambilin makanan segala macam. Kalau nggak bisa makan sendiri mungkin disuapin, tuh namanya 照顾. Yang kedua adalah 照顾孩子. 照顾孩子 maksudnya anak kita masih kecil, ya dia butuh jagaan kita ya. Jadi jagaannya dalam arti itu ya mungkin disiapin makan, dimandiin, itu namanya 照顾孩子. 再来就是照顾我们的家长 ya, menjaga orang tua kita karena dia sudah berumur, takut jatuh segala macam padahal nggak sakit. Yang dua belakang itu nggak sakit, tapi kita tetap menjaga. Ya, itu oke. Nah, sekarang saya akan lanjut ke 守护. 守 itu artinya show atau 守护. Karena ada hu, jadi ada arti melindungi. Hu ini artinya melindungi. Nah, saya akan bahas show dulu. Show ini artinya temanin, jadi oke, saya pakai bahasa Indonesia yang ini ya. Menemani selalu di sisinya orang tersebut, itu namanya show. Jadi dia butuh apa, kita selalu ada. Dan menemani ini saya kasih ke tanda kutip, boleh yang kelihatan selalu di sisinya, boleh juga sebenarnya enggak, tapi memang siap sedia. Begitu kita minta, dia siap sedia. Itu namanya show. Jadi kalau misalnya contoh pasangan gitu ya, lagi belum menikah, misalnya masih pacaran, terus saya bilang, contoh, 我永远 itu selamanya ya. 我永远会守着 守着. 着nya sorry ya, saya tulisnya yang tradisional. Dia akan pakai ini, 守着你. Oke ya, saya kasih ini perumpamaan. 会守着你. Ini artinya maksudnya gini, baik suka maupun duka, saya akan selalu di samping kamu. Jadi show itu dia artinya sangat mendalam, lebih melindungi, menemani selalu di sisinya. Di sini boleh nggak pakai 照顾? 照顾 itu artinya jadi agak tipis. Tipis tuh maksudnya agak sempit aja. Jaganya mungkin untuk biaya hidupnya segala macam. Tapi kalau show itu artinya selalu setia menemani di sisinya. Itu namanya show. Kayak gitu Bu Tere. Jadi memang berbeda ya, konteksnya tergantung kita mau nyatain apa ya. Kalau 我永远 itu selamanya forever ya. 会 di sini akan 守着你. 守 ini termasuk menjaga, melindungi, menemani. Dia artinya seperti itu Bu. Ini ya contoh perbedaan dari 守 和顾. 照顾的顾. 所以 kalau cuma jagain di rumah sakit, ya itu kan berarti jangkanya pendek ya. Nah, itu adalah pakai 照顾 yang tadi ya di depan. Kalau show ini biasanya dia panjang dan selalu setia di sampingnya. Itu Bu Teresia ya. Baik, saya lanjut dulu ya. Di bawahnya adalah, oh Bu Nani tanya ya artinya kalimat Pak Andreas ya. Oke, tapi udah kejawab ya. Ini soalnya dia munculnya bolak-balik kalau teman-teman komen di bawahnya. Yang tadi ya, yang ini ya. Sebentar. Nah ini, 我会迟到是因为 ya, saya telat karena saya masih di luar, artinya pinggiran kota. 看望 ini menjenguk atau mengunjungi, visit ya, mengunjungi koko saya. Gitu ya, Pak Andreas berarti lagi di luar dari kota tinggalnya Pak Andreas ya. Kayak gitu ya. Dan ini langsung pulang ya, Pak. Makanya telat gitu. Oke ya, jadi ini ya arti kalimatnya ya. Ibu Teresia tanya lagi berikutnya. Oh, kepotong ya sama kalimatnya Pak Andres, nggak apa-apa. 还有简单和容易是一样吗? Oh, ini pertanyaan kedua ya Bu ya.
Oke, ini oke, saya lanjut dulu ya. 简单和容易 ya ada sedikit berbeda sih konteksnya ya. Ini oke, berarti saya bahas tentang 简单 sekilas sih sama, tapi ada sedikit perbedaan ya. Oke. 简单 ini simple sebenarnya. Tapi dia bisa artinya mudah. Ya, sedangkan 容易 itu mudah saja. Ya, nanti saya kasih konteks kalimat. 容易 berbeda, Bu. 容易 ini mudah. Saya langsung kalimat aja ya. 简单 itu misalnya hidup yang simple. Jadi hidup yang simple itu kita sebenarnya nggak neko-neko lah ya. Yang penting sehat, uangnya cukup pakai ya. Itu namanya 简单的生活. Tapi bisa nggak digantikan dengan 容易的生活? Nggak bisa. 不可以. Beda. Jadi 简单的生活. Misalnya ya ada orang kan dia sebentar ya saya kasih pinin dulu 简单的生活. Kalau ibu lagi belajar frase kosakata begini, perlu cari yang kayak gini, Bu. Yang saya kasih contoh kayak gini. Jadi 简单 dipadanin sama apa? Sehingga itu lebih gampang untuk kita bedain ya. 简单的生活 berarti simple life. Misalnya ya sesudah pensiun, ya mungkin kumpul-kumpul sama teman sekali-sekali, tapi lebih banyak waktu di rumah mungkin, terus ada kerajinan tangan. Menurut dia itu adalah hidup yang simple ya. Jadi 简单的生活. Dan yang pasti 简单 ini nggak bisa digantikan dengan 容易，不可以ya, nggak bisa, beda. 简单的生活. Dia 简单nya lebih ke abstrak. Ya, oke ya. Nah, terus kalau misalnya mudah gitu ya. Misalnya mudah itu contoh gini. Mudahnya yang 简单 ya. Itu 简单. Misalnya contoh lagi ujian, saya kasih yang lengkap deh ya. 数学这道数学题很简单. Nah, di sini boleh digantikan 容易, gampang ya. Saya kasih pinin dulu. 这道数学题很简单. Jadi kalau anak pulang, terus kita tanya gimana ujian hari ini, boleh nggak dia jawab kita 简单? Boleh. Artinya mudah di situ. 简单. Nah ini yang saya garisin. Jadi ini boleh artinya mudah. Oke, saya kasih arti dulu. Tahu ini adalah kata satuan untuk pertanyaan ya. Ti ini adalah pertanyaan. Pertanyaan. Terus 数学 adalah matematika. Oh, jadi soal matematika ini sangat mudah. Bagi beberapa orang yang hebat matematika, mungkin kita merasa ini sulit, tapi bagi dia mudah. Jadi dua, satu konteks pertama, satu konteks kedua. Simple life, terus satu lagi adalah memang dia artinya mudah. Tapi mudahnya di konteks kayak gini, di mana bisa digantikan dengan 容易. Tapi kadang orang tuh lebih suka pakai 简单. Oh, 很简单. Misalnya, ayo, 这道题怎么办? Gitu ya. Contoh kita matematika, kita nggak bisa, kita tanya dia. Dia pokoknya semua matematika bisa jawab. Terus kita tanya, 这道题怎么样? Gitu ya. Pertanyaan ini gimana? Oh, 很简单. Dia akan bilang 很简单. Dia nggak bilang 很容易sih. Karena 简单 tuh maksudnya, simple, ini gampang gitu ya. Itu dua konteks. Kalau 容易 biasanya lebih ke oke. Ya, silakan di screenshot dulu. Mungkin saya sambil kasih kalimat juga ya. Ya, jadi Bu Tere, kalau saran saya, Ibu lagi belajar yang kayak gini,
cari yang kayak gini, Bu. Penggunaannya dia di mana ya? Apa masuk ke frase apa ya? Kayak gitu ya. Ini sudah halaman. Kalau sudah, saya lanjut dulu yang rungi. Rungi ini mudah, mudahnya saya nggak ngulang lagi ya, kayak soal mudah itu boleh, rungi. Tapi dia ada apa namanya hal yang lain, contohnya gini. Hmm, contoh ya, 他真的, oh sorry, 他真的 really 呀，真的很不容易. Kalau teman-teman suka nonton, ini mungkin sering muncul. 他真的 ini really, sungguh-sungguh. Ya, 很不容易. Di sini bukan dia tidak mudah, tapi konotasi ya, konotasi ya. Jadi kalau misalnya 真的 really-nya saya mau hilangkan boleh nggak? Boleh, boleh ya. Jadi dia sangat tidak mudah, artinya dia hidupnya susah, teman-teman. Tapi boleh nggak ini kita bilang, ha, hempu jentan? Nggak bisa, artinya langsung beda ya. Saya mau kasih, kalau ta hempu jentan jadi artinya apa? Ini rungi, sorry ya, saya tulis agak rapi sedikit. Jadi ta hempu rungi itu artinya hidupnya susah. Misalnya contoh kita tahu, oh iya hidupnya susah gitu ya, jadi ya udahlah jangan disusahin, udahlah kasih dia lebih-lebih dikit. Misalnya contoh ya, contoh sorry misalnya supir gitu ya, 司机我们也知道他赚钱不容易，对吧？dia menghasilkan uang mungkin nggak semudah kita yang lumayan gampang misalnya. Jadi kita bilang 他很不容易，给他多一点没关系 gitu. 很不容易. Jadi hidupnya susah ya, teman-teman boleh catat ya. Jadi 他真的很不容易 itu orang begitu kasih kalimat ini kita langsung tahu oh ya oke, hidupnya susah dari segi ekonomi, mungkin dia susah dapat duit dan segala macam. Itu namanya 他真的很不容易. Nah, kalau saya satu lagi kalimat ya, teman-teman catat ya artinya ya. Makanya dia nggak bisa sinonim plak-plak-plak karena beda. Misalnya 他很不简单. Nah, ini artinya ya, biar satu paket ya. 他很不简单. Di sini 不简单nya artinya hebat. Jauh berbeda ya. Kalau yang atas itu artinya hidupnya susah. Kalau yang bawah artinya hebat. Wah, 你真不简单. Wah, hebat ya. Nggak keluar tapi bisa bahasa Mandarinnya bagus banget. Nah, kalau teman-teman mau puji orang berarti 你很不简单. Wah, hebat. Itu maksudnya ya. Dia sangat hebat. Jadi berbeda artinya Bu Tere. Ya, tergantung pemakaian di kalimat dan juga konteks. Kalau yang depan masih mirip-mirip ya, simple, mudah. Kalau ini udah jauh banget berbeda ya. Ya, teman-teman silakan di screenshot dulu sambil teman-teman mungkin mau kasih catatan arti ya dari dua kalimat ini. Saya mungkin hold dulu ya, 因为有的同学跟我说已经到了时间对吧？时间到了ya, waktunya udah sampai. Nanti yang belum kejawab silakan teman-teman boleh chat lagi di minggu depan ya. 朋友, sebentar saya ada lihat sedikit settingan tentang 朋友. Mungkin saya ada kurang kasih tanda nada. Oh, 朋友的友 itu sebenarnya ada 3 yo-nya, tapi ada juga beberapa materi itu dia pakai nada 5 Budila ya. Jadi teman-teman silakan yang belum kejawab boleh dicat ulang ya, dikopas lagi di minggu depan nanti saya jawab kok ya. Ini sepertinya sudah semua ya. 容易简单. Ya, sudah semua. Ini perbedaan yang kontras sekali yang saya mau bahas ke teman-teman ya. 2 kalimat terakhir ini. Baik, silakan chat lagi minggu depan ya di kolom chat. 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，再见，拜拜。
谢谢老师。谢谢老师，谢谢好的，谢谢。再见。